Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di HDZ Education Channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mensimulasikan penyearah gelombang penuh terkendali dengan sistem jembatan atau bridge, yaitu menggunakan 4 buah tristor menggunakan aplikasi PSIM. Yang pertama adalah buka aplikasi PSIM, kemudian jangan lupa klik New Project untuk project baru. Langkah berikutnya adalah memasukkan atau memilih beberapa komponen-komponen utama yang akan kita butuhkan dalam rangkaian ini. Nah, pada rangkaian kali ini yang kita butuhkan, yang pertama adalah transformator satu fasa atau dalam penamaan PSIM menggunakan one phase transformer. Kemudian adalah SCR atau tristor. Pada video kali ini kita butuh 4 buah tristor yang tersusun secara bridge atau sistem jembatan. Susun semua komponen sesuai dengan yang akan kita rangkai nantinya. Komponen berikutnya adalah current probe atau ammeter. Ini berfungsi untuk mengukur besarnya arus pada sisi output dan juga melihat gelombang arus output. Komponen berikutnya adalah voltage probe atau voltmeter. Ini berfungsi untuk mengukur tegangan dan melihat gelombang tegangan output. Komponen berikutnya adalah resistor untuk beban. Dan yang berikutnya jangan lupa tambahkan sumber, yaitu sumber AC atau sinusoidal voltage source. Setelah semua komponen tersusun, langkah berikutnya adalah hubungkan setiap komponen dengan menggunakan wire sehingga membentuk rangkaian sesuai dengan rangkaian yang kita inginkan. Jangan lupa tambahkan 1 buah voltmeter pada sisi input untuk melihat gelombang input. Kemudian tambahkan gate block atau gating block untuk sinyal penyalaan dari SCR atau tristor yang kita gunakan. Pada masing-masing tristor atau sinyal gate tersebut juga diberikan 1 buah voltmeter karena kita juga akan melihat bagaimana bentuk gelombang sinyal penyalaan pada masing-masing SCR tersebut. Langkah berikutnya, beri nama atau label pada setiap komponen untuk mempermudah proses simulasi. Jadi dalam penamaan ini bebas, yang penting dapat membantu Anda pada saat proses simulasi nantinya. Pada saat penamaan, nama ini dapat diatur posisinya sesuai dengan yang diharapkan, caranya dengan klik, tahan, kemudian geser pada posisi yang diinginkan. Nah, berikut bentuknya ketika semuanya sudah kita beri label dan nama, serta posisi label dan nama juga sudah kita posisikan sehingga dapat dilihat dengan baik. Langkah berikutnya adalah atur besaran atau parameter setiap komponen sesuai dengan yang kita harapkan pada saat rangkaian. Di sini pada transformator kita menggunakan input 220 volt dan keluarannya 12 volt. Dan pada sisi beban, kita menggunakan resistor dengan besar beban sebesar 100 ohm. Berikutnya adalah mengatur sudut penyalaan. Yang pertama, kita atur frekuensi sinyal gatingnya 50 Hz sama dengan besarnya frekuensi pada sisi input. Kemudian rentang penyalaan adalah 0 hingga 180 derajat. Itu untuk SCR atau tristor pertama. Lakukan hal yang sama pada tristor kedua, yaitu dengan menyamakan frekuensinya sebesar 50 Hz. Namun yang berbeda adalah pada SCR2 ini sinyal penyalaannya rentangnya adalah 180 hingga 360 derajat. Jadi adalah lanjutan dari penyalaan tristor yang pertama. Lakukan hal yang sama untuk tristor 3 dan tristor 4, di mana prinsip kerjanya adalah silang. Jadi pada tristor 3 juga rentangnya adalah 180 hingga 360 derajat, frekuensi 50 Hz. Kemudian tristor 4 itu sama dengan tristor yang pertama, yaitu 0 sampai 180 derajat. Jangan lupa pada sisi beban 100 ohm. Kemudian atur simulation control, itu untuk mengatur besar jumlah gelombang yang akan terlihat pada saat simulasi. Kemudian disimulasikan, yang perlu kita lihat pertama adalah P-in. Ini adalah bentuk gelombang input, yaitu sinusoidal.
Kemudian pilih gelombang penyalaan 1, 2, 3, dan hingga 4. Nah, ini bentuk sinyal penyalaan gabungan dari keempat tristor. Dan yang terakhir yang kita lihat adalah tegangan output. Nah, terlihat bentuk gelombang output sudah searah jika dibandingkan dengan input. Jangan lupa. Untuk mengetahui angka pengukuran, alat ukur dapat dilihat dengan klik pada menu rata-rata dan RMS. Nah, klik 2 kali RMS akan muncul angka. Namun angka di sini masih dalam bentuk eksponen. Nah, untuk memperlihatkan dalam bentuk desimal, tinggal klik 2 kali akan muncul menu kalkulator, klik angkanya dan klik sama dengan. Maka nilai desimal atau angka real dari hasil pengukuran akan dapat dilihat. Oke, langkah berikutnya kita atur penyalaannya. Di sini masih penyalaan 0 derajat. Kita lihat PIN-nya sinusoidal. Kemudian kita lihat sinyal gating-nya atau penyalaannya G1. Kemudian kita lihat gate 2. Nah, di sini terlihat ya, penyalaan gate 1 itu untuk setengah gelombang pertama. Kemudian gate 2 adalah untuk setengah gelombang kedua. Ini penyalaannya adalah 0 derajat. Kemudian kita coba lihat pada penyalaan yang berbeda, sudut penyalaan berbeda. Di sini kita atur sebesar 30 derajat pada SCR pertama. Nah, kalau SCR pertama menggunakan 30 derajat, maka SCR kedua adalah 180 ditambah 30, yaitu 210 derajat. Ini berlaku menyilang. Tristor 3 adalah 180 ditambah 30 menjadi 210, dan tristor 4 menjadi diatur 30 derajat. Lakukan hal yang sama pada langkah sebelumnya, simulasikan. Yang kita lihat adalah PIN atau tegangan input berbentuk sinyal AC sinusoidal, kemudian tambahkan gate atau sudut penyalaannya. Di sini yang kita lihat adalah sudut penyalaan 1, kemudian juga sudut penyalaan 2, karena 3 dan 4 itu relatif sama dengan 1 dan 2. 3 sama dengan 1 dan 4 sama dengan yang 2. Nah, di sini terlihat bahwa sudut penyalaan yang berbeda, maka akan membedakan penyalaan dari bentuk gelombang output yang sebelumnya dari sinyal 0 derajat atau sudut 0 derajat. Nah, sekarang dimulai dari sudut yang berbeda. Oke, lakukan hal yang sama untuk penyalaan yang lain. Yang perlu diingat bahwa ketika tiristor pertama itu adalah A, maka untuk tiristor kedua pengaturannya adalah sudut 180 ditambah dengan A. Nah, lakukan hal yang sama dengan yang sebelumnya, maka Anda akan melihat bagaimana perbedaan bentuk gelombang output ketika sudut penyalaan yang kita atur berbeda.
Baik, inilah video tentang simulasi penyarah satu pasang gelombang penuh terkendali sistem grid. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.